Bitcoin kembali gagal mempertahankan area 30.000 US dollar. Pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan membahas dari segi price action dan tentunya ada beberapa berita fundamental yang menurut Uang Receh cukup berpengaruh terhadap pergerakan kripto, terutama Bitcoin untuk beberapa hari ke depan. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke fundamental update. Nah teman-teman, sebenarnya ini bukan berita yang positif, melainkan berita negatif, di mana ada sedikit kisruh antara Binance CC dengan Tether, pemilik stablecoin USDT. Nah, kisruh ini bermula di saat CC itu menyatakan let's just diversity and see Binance CEO on its stablecoin strategy. Nah, melihat berita seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan teman-teman, di mana Binance selaku exchange terbesar di dunia itu tentunya pemakaian USDT mereka di beberapa pair itu sangatlah besar sekali, dan otomatis karena kebutuhan USDT mereka besar, mereka akan hold jumlah yang cukup besar juga untuk USDT. Dan teman-teman, kalau si Changpeng Zhou berkata diversity, ini artinya untuk menyebar jumlah USD mereka. Artinya sekali lagi Tether akan merasa kekurangan, atau mungkin Binance akan melakukan withdrawal besar-besaran terhadap USDT mereka. Dan jelas saja jika Binance selaku exchange besar pasti hold untuk USDT mereka di atas 1 juta atau 2 juta atau bahkan miliar US dollar teman-teman. Tentunya kalau mereka withdraw secara bersamaan, kita sama-sama tahu apa yang terjadi. Tether akan mengalami goncangan harga dan bisa saja Tether itu menjadi dipeg teman-teman. Nah, sebelum kita bahas untuk Tethernya, di sini Uang Receh akan jelaskan secara singkat. Binance adalah pelaku utama di industri cryptocurrency karena Binance merupakan exchange yang cukup besar, di mana di saat Binance itu terkena masalah, kita sama-sama tahu industri kripto akan berguncang cukup hebat teman-teman, terutama untuk koin-koin seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita ketahui untuk faktor nomor 2, Tether, perusahaan penerbit USDT, itu juga bukan sebuah perusahaan kecil. Tether adalah perusahaan yang cukup besar juga teman-teman di industri cryptocurrency. Jadi menurut Uang Receh pribadi, pertikaian atau kisruh yang terjadi antara CC dengan Tether ini tidak seharusnya terjadi teman-teman. Dimana di saat Binance itu ingin melakukan diversity, memang gak ada salahnya sebagai kita melihat Binance adalah pelaku usaha atau pelaku bisnis yang tentunya akan lebih mudah untuk penggunanya jika Binance melakukan diversity. Tapi untuk segi bisnis dari Tether ini jelas tidak menguntungkan. Nah, kita coba akan cek di saat Changpeng Zhou itu mengungkapkan keinginannya melakukan diversity di stablecoin terutama, ini akan menjadi sebuah guncangan. Kita akan coba cek terlebih dahulu Tether dari segi price action teman-teman. Nah, di sini kalian perlu tahu untuk saat ini Tether itu menempati urutan ketiga market cap dengan market cap sebesar 83 billion US dollar. Dan ini jumlah market cap yang cukup besar. Di bawah Bitcoin, di bawah Ethereum ada Tether untuk nomor 3. Nomor 4 kita melihat BNB. Sekali lagi teman-teman, Tether ini perusahaan yang cukup besar. Jika guncangan juga sampai ke tangan Tether atau Tether menjadi collapse mungkin atas hal ini, bisa jadi market crypto juga secara keseluruhan akan berubah menjadi dump. Nah, kita melihat after CC itu mengungkapkan hal tersebut, tepatnya di sekitaran tanggal 11 bulan 8, Tether itu juga mengalami penurunan. Tapi kita sama-sama tahu Tether itu beberapa kali sempat mengalami penurunan. Tepat di sekitaran tanggal 1 Juli bulan lalu kita melihat ada gosip soal pemindahan dari Tether ke USDC ataupun USDC. Teman-teman, itu cukup membuat Tether harganya menurun, atau secara market cap itu juga
peg-nya dengan 1 US dollar menjadi turun teman-teman. Nah, untuk bulan ini Tether juga mengalami yang sama, tapi yang uang receh salut dari Tether adalah Tether selalu mampu menjaga peg-nya dengan 1 US dollar. Artinya di sini seberapa kuat hantaman yang mau mencoba untuk menjatuhkan Tether atau USDT, sekali lagi hal itu hampir tidak berpengaruh secara jangka waktu yang cukup lama teman-teman. Artinya Tether itu punya kemampuan untuk bertahan di atas stablecoin yang lain. Kita melihat Terra Luna dengan UST-nya hancur, ya itu adalah masa lalu. Tether bukan seperti itu. Tether bukan algorithmic stablecoin. Tether benar-benar di-peg dengan 1 US dollar asli teman-teman. Ada maksud apa Sisi tiba-tiba melakukan diversity? Kenapa tidak sejak awal Sisi itu melakukan diversity terhadap stablecoin-nya teman-teman? Nah, jika Sisi sekarang baru berpikir atau kepikiran untuk melakukan diversity di saat pemakaian USDT mereka itu sudah semakin banyak, tentunya mungkin ada maksud lain. Bisa jadi teman-teman, memang industri kripto terkenal sejak dulu di mana ladang ini menjadi ajang untuk saling mematikan dengan industri lain. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua teman-teman, kita selalu melihat bahwa Tether belakangan ini mungkin terkena yang namanya isu tentang tidak transparan, di mana Tether itu sebenarnya belum pernah sama sekali diaudit teman-teman. Nah, memang kita sampai saat ini itu mengetahui kalau 1 USDT yang diterbitkan oleh Tether itu sama dengan kepemilikan 1 US dollar di uang fiat. Tapi sampai hari ini kita belum pernah melihat Tether itu diaudit secara resmi dan datanya dibuka ke publik teman-teman. Mungkin penyebab inilah yang membuat Sisi merasa kalau Sisi itu pegang jumlah yang besar terhadap USDT, suatu saat ada kemungkinan tiba-tiba USDT di-peg, Sisi akan mengalami kerugian yang cukup besar, terutama dari segi bisnis yang dijalankan oleh Binance teman-teman. Nah, dua kemungkinan itu yang menurut uang receh kemungkinan besar bisa terjadi atau percekcokan perselisihan yang terjadi antara Tether dengan si Sisi teman-teman. Nah, selain itu kita bahas ke fundamental yang kedua. Ini datang dari Economic Calendar. Kemarin kita sudah sama-sama melihat di tanggal 10 itu data CPI sudah keluar teman-teman. Tepat sekali seperti perkiraan uang receh di video sebelumnya. Karena angka forecast untuk CPI di bulan Juli itu meningkat dari previousnya 3,0, forecastnya berada di angka 3,3, dan untuk aktualnya itu berada di angka 3,2 teman-teman. Kita melihat kalau angka CPI menguat, artinya inflasi juga mau tidak mau akan menguat teman-teman. Nah, kita melihat angka CPI berada di angka 3,2. Itu artinya untuk inflasi Amerika Serikat itu masih cukup tinggi. Dan yang perlu kita ketahui sekali lagi, CPI untuk year on year-nya di bulan Juli sebenarnya menurun teman-teman. Kalau kita cek secara yearly untuk CPI-nya, di sini kita bisa melihat CPI tertinggi untuk Amerika Serikat itu berada di angka 6,6 untuk aktualnya secara year on year. Dan untuk bulan Juli ini year on year-nya berada di angka 4,7. Untuk forecast berada di angka 4,8 dan previousnya di angka 4,8. Nah, ini adalah dua hal yang sebenarnya di CPI untuk bulanan MAN-nya itu cukup tinggi, berada di angka 3,2%, tapi secara year on year untuk CPI Amerika Serikat itu masih on the track ke dalam apa yang disebut inflasi semakin menurun teman-teman. Dan tentunya kita sama-sama tahu karena di bulan Agustus ini tidak ada pertemuan FOMC meeting, secara keseluruhan untuk CPI di bulan Agustus harusnya tidak begitu berpengaruh terhadap industri cryptocurrency dan risk aset lainnya. Tapi yang perlu kita pantau teman-teman, berkaca dari bulan Agustus ini, kalau CPI masih naik tinggi, ada kemungkinan besar di bulan September kita akan melihat data CPI juga teman-teman. Dan tentunya nanti di akhir bulan akan ada rilis data PCE yang perlu kita pantau. Karena PCE di akhir bulan dan CPI di bulan September nanti, yang tentunya itu adalah hasil dari bulan Agustus,
itu adalah data yang cukup penting, bisa saja dipakai untuk acuan The Fed dalam FOMC meeting di bulan September. Mari kita akan pantau untuk data tersebut. Akankah ada probabilitas untuk The Fed kembali menaikkan suku bunga sesuai janjinya tambah 1 kali lagi, ataukah The Fed kembali melakukan pause teman-teman di bulan September? Artinya tidak ada kenaikan suku bunga, dan tentunya impact-nya akan cukup baik untuk industri cryptocurrency. Nah, kita coba akan cek Bitcoin secara price action. Nah teman-teman, melihat price action yang ada, sebenarnya Bitcoin itu sudah cukup optimis ketika memasuki tanggal 8, dimana kita sudah break dari trendline yang ada, yaitu descending channel, dan breaknya ini bukan break yang biasa, breaknya cukup impulsif, bahkan sempat menyentuh ke level high-nya di sekitaran level 30.200 US dollar. Tapi after itu kita melihat rejection kembali terjadi dari area 30.000 US dollar teman-teman. Dan menurut uang receh pribadi, area 30.000 US dollar itu adalah major resisten yang perlu kita lalui untuk beberapa waktu ini teman-teman, untuk melihat kembali Bitcoin bisa berada dalam potensi bullishnya. Nah, kalau kita extend untuk level support tersebut, kita melihat beberapa kali Bitcoin memang tidak mampu melewati area 30.000 teman-teman. Kalau kita extend ke samping, kita melihat 1, 2 dan beberapa kali di sini area 30.000 menjadi support, di area sini area 30.000 kembali menjadi support, dan after itu kita melihat sebenarnya untuk area 30.000 sekarang berpotensi menjadi resisten, dan itu artinya ini adalah resisten yang cukup major teman-teman. Sekali lagi, kalau Bitcoin belum berhasil break dan memaintain areanya di sekitaran level 30.000, kita tidak akan melihat atau kita tidak punya potensi lebih bagus untuk Bitcoin kembali dalam keadaan bullish. Nah, selain itu, dari pergerakan yang ada, sebenarnya uang receh sekarang melihat Bitcoin akan tertekan terlebih dahulu, dan potensi tertekannya kita bisa indikasikan bahwa sekarang posisi Bitcoin itu hampir sama atau berusaha reclaim lagi untuk close di atas exponential moving average 21. Meskipun nanti berhasil close di atas 21, kalau Bitcoin belum berhasil break area 30.000, ada potensi Bitcoin akan kembali di bawah turun lagi teman-teman. Dan untuk turunnya yang perlu kita antisipasi adalah level trendline yang sudah terbentuk ini bisa menjadi level support. Artinya Bitcoin mungkin turun untuk sekali lagi retest ke area trendline-nya, dan after itu Bitcoin baru menunjukkan sesi penguatan teman-teman. Atau bisa jadi Bitcoin turun secara impulsif, bahkan level support atau level trendline-nya tidak lagi berpengaruh teman-teman. Dan yang perlu kita cek kalau Bitcoin itu turun secara impulsif adalah titik yang cukup menurut uang receh harusnya mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin teman-teman. Nah, titik itu adalah titik trendline yang terbentuk sejak Januari ya teman-teman, di mana uang receh melihat titik tersebut harusnya mampu atau beberapa kali bisa dimanfaatkan oleh Bitcoin sebelum Bitcoin itu berhasil naik lagi teman-teman. Nah, kita melihat beberapa kali memang trendline itu cukup berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin. 1 kali, 2 kali, dan ada kemungkinan besar kita akan dibawa untuk retest ketiga kalinya menemui garis trendline yang cukup kuat tersebut. Nah, garis trendline itu sekarang mungkin berada di sekitaran posisi 28.100-an. Nah, area itu perlu kita pantau teman-teman, 28.100. Nah, kita coba akan cek untuk perkembangan Bitcoin di time frame hourly-nya. Memasuki time frame hourly, di sini kita melihat probabilitas Bitcoin memang dipaksa untuk turun lagi teman-teman, dimana kita melihat Bitcoin di saat itu mencapai ke level 30 ribuan atau area 30.000, kita melihat double top di sini itu terbentuk teman-teman, meskipun cukup singkat untuk double topnya, tapi ini emang mengindikasikan bahwa Bitcoin atau tekanan dari seller itu masih cukup tinggi di sekitaran level 30.000. Dan selain itu, untuk posisi kita sekarang memang kita sudah berhasil reclaim lagi di exponential moving average 21, dan ini titik ini perlu kita pantau teman-teman. Mampukah Bitcoin bertahan di atas exponential moving average 21 untuk mengindikasi
Bitcoin masih bisa bullish, dan beberapa skenario sebenarnya bisa saja terjadi teman-teman. Dimana untuk skenario yang pertama, after terbentuk double bottom di sini, kita melihat adanya potensi higher high sebenarnya terbentuk di pergerakan Bitcoin. Nah, sekarang tinggal kita melihat apakah Bitcoin akan membentuk yang namanya lower high dari potensi yang ada. Artinya ini lower low dan ini adalah lower high yang terbentuk, dan after itu Bitcoin akan membentuk higher baru, dan ini akan berubah menjadi mode bullish untuk Bitcoin, dan after itu akan meneruskan sesi penguatannya secara struktural teman-teman. Tapi selain itu, jika hal itu tidak terjadi teman-teman, potensial yang kedua after double top ini terjadi adalah Bitcoin kembali melakukan sesi penurunan teman-teman. Ini bisa kita indikasikan ini adalah low yang terbentuk dari pergerakan yang ada, dan after itu jika Bitcoin tidak mampu retest lagi atau reclaim di sekitaran area level 30.000, ada kemungkinan besar secara hourly pergerakan Bitcoin sekarang adalah pergerakan untuk mencari potensi higher low dari pergerakan sebelumnya teman-teman. Jadi Bitcoin di bawah naik dulu, tapi naiknya tidak mampu melebihi higher di sebelah sini, dan after itu Bitcoin akan dibawa turun lagi teman-teman. Dan jika hal ini yang terjadi, maka sudah pasti kita bisa melihat potensi penurunan Bitcoin akan segera terjadi, di mana secara struktural higher low, higher high, higher low, dan higher high itu untuk potensi kenaikan, dan lower low, lower high, dan lower low lagi terbentuk, itu adalah potensi untuk penurunan teman-teman. Dan titik yang perlu kita pantau untuk penurunan Bitcoin di time frame hourly sebenarnya masih sama, harusnya titik 28.500 ini cukup mampu untuk mempertahankan pergerakan Bitcoin. Dan salah satu titik lagi yang perlu kita pantau adalah titik di sekitaran level 29.182 teman-teman. Dimana titik itu adalah titik konsolidasi terakhir sebelum Bitcoin itu melakukan penguatan. Dan titik ini bisa kita simpulkan akan ada sedikit order sell yang tertinggal di sekitaran area sana. Tinggal area sana itu mampu atau tidak untuk mempertahankan pergerakan Bitcoin, ataukah hanya akan menjadi support yang cukup tipis teman-teman. Artinya Bitcoin bisa saja menembus dengan mudah untuk support di sekitaran area sana. Nah, sekian dulu untuk pendapat uang receh di fundamental update dan price action update pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share, bisa dibantu infokan ke teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel Uang Receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.